Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saya minta saudara, saya mohon saudara untuk berpikir tentang apa yang saudara lakukan dan jangan bertindak dengan emosi, jangan lakukan yang orang lain lakukan. Ikuti hati saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Kami memiliki beberapa properti di sini dan sesuai dengan pesan yang saya ajarkan tentang sumur yang ditimbun. Saya tahu awalnya mungkin tidak berarti bagi saudara, tapi biarkan saya buka dengan mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, cara musuh Israel melawan mereka adalah dengan datang dan melemparkan batu-batu ke dalam sumur mereka dan menghentikan mereka agar tidak bisa mendapatkan air. Nah, Alkitab mengatakan dari hatimu akan mengalir aliran sungai air hidup. Namun, sumur saudara mungkin tersumbat. Dan jika demikian, maka tidak banyak hal baik yang dapat melaluinya. Saudara mungkin mengalaminya, tapi tidak bisa mengalir keluar darimu walaupun memberikan hasil yang baik. Jadi saudara harus memiliki imajinasi yang baik. Ini dikerjakan pada menit terakhir. Matt mengerjakan ini untuk saya dalam 1,5 hari dan ini adalah sumurnya yang aslinya adalah tempat sampah. Dan batu-batu ini akan menjadi sesuatu yang akan saya ajarkan malam ini, sebagian besarnya. Gunakan imajinasi saudara selama 1 menit. Kita akan bertindak seperti ini, adalah roh saudara yang ada di bawah. Jadi kita hanya akan mengumpamakan bahwa ini adalah roh. Karena dia berada di bagian yang terdalam. Roh adalah bagian terdalam dari kita dan di mana semua hal baik berada. Maksud saya, ketika saudara lahir kembali, setiap hal baik yang dimiliki Allah dimasukkan ke dalammu. Dan seperti buah-buah roh yang ada di dalammu, kasih ada di dalammu, dalam rohmu, saudara dipenuhi kehidupan. Tapi kita juga memiliki jiwa untuk dihadapi. Jadi jiwa kita bisa dikatakan berada di antara roh kita dan dunia. Jadi, Tuhan ingin hal-hal baik yang Dia taruh di dalam kita untuk keluar untuk memberkati orang lain. Maksudku, baik sekali pergi ke gereja dan berkata puji Tuhan, tapi jika orang tidak bisa melihat Yesus melalui saudara, maka saudara tidak melakukan hal yang baik bagi orang lain. Dan jika Tuhan hanya ingin menyelamatkan kita dan kita tidak pernah mempengaruhi orang lain, maka kita pasti hanya diselamatkan dan Dia akan hanya membawa kita ke surga. Jadi kita tidak harus berurusan dengan hal ini. Tapi setiap orang yang ada di sini memiliki tujuan. Benar bukan? Saudara memiliki tujuan dan itu untuk membiarkan cahaya saudara bersinar dan bekerja dengan Roh Kudus dari saat saudara lahir lagi sampai saudara pergi meninggalkan bumi ini. Pulang untuk bersama Tuhan adalah dengan bekerja dengan Roh Kudus untuk mengizinkan Dia terus menyembuhkan dan memulihkan jiwamu sehingga semua hal baik yang ada di dalam saudara dapat keluar melalui jiwamu, pikiranmu, keinginanmu, emosimu dan keluar di mana dunia dapat melihatnya. Saudara tidak harus memberitahu siapapun saudara telah diselamatkan. Mereka bertanya kepadamu, apa yang berbeda denganmu? Amin. Jadi, musuh sama seperti mereka menimbun sumur bangsa Israel, iblis berusaha juga menghentikan aliran sumur kita. Dan mereka mengotori sumur mereka. Dan itulah yang selalu ingin dilakukan iblis pada kita. Dia mencoba untuk mengotori apa yang ada dalam diri kita, yang menggambarkan dunia dan cara dunia. Jadi, itulah contoh arah yang kita tuju. Saya hanya ingin memberi saudara dasar supaya saudara tidak merasa terhilang. Biarkan itu mengalir. Dari hatimu mengalir aliran sungai air hidup. Saya penasaran berapa banyak dari saudara di sini dan mereka yang menonton TV, di mana saudara merasa kering dan seperti ada yang salah. Tidak ada aliran yang baik keluar dari hidup saya. Kau tahu, ketika kita dalam arus yang baik, semuanya menjadi mudah. Hanya saja
Saya merasa ada dalam aliran yang baik malam ini. Saya merasa nyaman, saya merasa mudah. Saya tidak berusaha keras untuk menangkap pesan. Tetapi itu karena saya membuang kotoran dan batu-batu dari jiwa saya. Lihatlah, saya tahu bahwa jika saya berdiri di sini dengan hati yang tidak mengampuni, firman Allah yang baik yang telah Allah berikan pada saya dapat mengucapkannya, tapi tidak ada urapan Allah di dalamnya. Dan tanpa urapan, saudara mendengarnya tapi tidak berpengaruh. Menarik bagaimana dua orang menteri yang berbeda bisa mengatakan pesan yang sama, dan saudara tidak mendapat apapun dari menteri yang satu, tapi yang lainnya akan mengubah hidup saudara. Jadi bukan hanya firman saja, urapan pada pembicaralah yang benar-benar membuat perbedaan di hati saudara. Dan urapan adalah karunia dari Allah. Tapi saya pikir saya harus mengatakannya dan saya harap saudara memahami ini. Ada harga yang harus dibayar untuk itu. Kita tidak memiliki hak istimewa untuk hidup dengan cara dunia hidup. Saya senang saudara bersemangat. Alkitab mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan menyebarlah. Nah, itu tidak berarti seperti kita lebih baik daripada orang lain dan kita tidak akan menyentuh atau berbicara atau makan roti dengan orang yang tidak percaya. Tapi, maksud saya adalah kita harus berada di sekitar orang-orang tersebut karena jika kita bersembunyi dari mereka, kita tidak akan pernah mempengaruhi mereka. Tapi pastikan kita mempengaruhi mereka dan mereka tidak mempengaruhi kita. Amin. Jadi, Yohanes 7 ayat 37 dan 38, pada hari terakhir pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi ada di dalam, tapi harus mengalir keluar darinya. Jadi, saya mau bertanya, apa yang mengalir keluar dari saudara? Apakah hal hidup atau mati? Saya dihukum oleh Tuhan 2 kali dalam seminggu ini, 1,5 minggu ini. Dan saya sebenarnya menyukainya. Saya menyukainya ketika Allah menunjukkan saya hal-hal salah, itu tidak membuat saya merasa buruk. Saya sangat memahami bahwa hukuman Allah adalah indikasi kasih-Nya. Saya sangat bersyukur bahwa Dia tidak meninggalkan saya sendiri dan membiarkan saya buta terhadap masalah dan kerusakan dalam hidup saya. Jadi, saat Allah menunjukkan sesuatu yang salah dalam hidupmu, tidak perlu merasa bersalah, hanya perlu setuju dengannya. Bersyukurlah karena Dia telah menunjukkannya. Mintalah Dia untuk membantu saudara karena saudara tidak dapat mengubahnya tanpa Dia. Amin. Dan jika saudara jatuh lagi, bangkitlah, coba lagi, bangkitlah, coba lagi. Dan seperti Tuhan melihat ketulusan hati saudara, Dia akan membantu saudara. Jadi, saya disadarkan oleh Tuhan karena menjadi kritis. Berbicara tentang orang dengan cara yang kritis. Bukan pada semua orang, tapi kita memiliki orang-orang tertentu tempat kita melampiaskan. Dan aku terlalu banyak melampiaskan. Dan saudara tahu, saudara bisa pusing dalam percakapan tersebut. Saudara mungkin bahkan tidak ingin melakukannya lagi, tapi saudara bisa diseret ke dalamnya. Jadi, saya menerima hal itu, membuat beberapa perubahan yang baik, dan beberapa hari lalu saya kembali lagi disadarkan oleh Tuhan tentang ketidaksabaran. Saya seperti, oh Yesus, ya, karena itu selalu menjadi kekuranganku yang nomor 1, saya ingin orang bergerak sesuai kecepatan seperti saya bergerak. Saya tidak tahan dengan orang yang suka menyodok sana-sini,
Ya, saudara selalu menunggu mereka untuk bergerak. Saya bahkan tidak sabar dengan Tuhan karena saya belajar bahwa waktunya tepat, tapi orangnya. Apakah saudara tahu kita melakukan yang baik jika tidak ada orang? John Ortberg menulis buku berjudul I'd Like You a Lot More If You Were More Like Me. Dan Allah ingin kita bersabar dengan manusia dan sabar dengan kekurangan dan kelemahan mereka. Kita semua memiliki beban sendiri dari kesalahan orang lain yang juga dilakukannya. Dan saya juga terkadang tidak sabar seperti kemarin. Saya hanya satu bab lagi menyelesaikan editan besar pada buku yang saya tulis. Dan ada editor saya terlibat, penerbit saya juga terlibat. Mereka telah melihat bukunya, memberi komentar, dan saya selesaikan semuanya. Ini menjadi langkah terakhir, dan ada 25 bab. Saya sudah menyelesaikan bab 24, dan saya harus berhenti sementara karena ada seseorang yang datang. Dan ketika saya kembali, semua editan saya hilang. Anda tahu, hal itu membuat saudara sakit perut jika saudara penulis. Saudara merasa, dan saya tidak mengerti teknologi, itu menakutkan karena saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Jadi, saya harus menghubungi seseorang. Kau tahu, jadi orang yang kamu hubungi tidak ada, hanya mereka yang tahu tentang itu. Kamu menghubungi orang lain dan jadi saya gagal lagi kemarin. Tetapi itu telah diperbaiki. Anakku ternyata tahu teknologi dan dia datang memperbaikinya. Apa yang kamu lakukan? Dia berkata, kamu tidak benar-benar ingin tahu. Karena ketika hal yang sama terjadi lagi, kamu akan menghubungi saya lagi. Jadi, berapa banyak dari saudara yang tidak sabar? Kau tahu, tidakkah kita semua mencintai teknologi yang bisa mempercepat semuanya? Tapi saudara tahu, kita bisa menjadi tidak sabar jika harus mengemudi melalui satu daerah selama 3 menit di mana kita tidak memiliki sinyal ponsel. Saya tak tahu apa jadinya jika kita tidak memiliki ponsel selama 2 atau 3 hari, dunia mungkin berhenti. Jadi, semua hal yang mengalir dari saya tidak sempurna, tapi saya ingin Allah terus berhubungan dengan saya dan menunjukkan hal-hal yang perlu diubah. Dan ini salah satu hal tentang mengetahui siapa saudara di dalam Kristus. Ketika saudara tahu siapa saudara di dalam Kristus dan saudara tahu bahwa Allah menunjukkan hal-hal seperti itu dari kasih-Nya, itu dikatakan dalam kitab Wahyu dan dalam kitab Ibrani, dia yang dikasihi Tuhan disadarkan olehnya. Jadi dia hanya memberitahu kita kesalahan kita. Kitab Wahyu berkata, atas cintanya yang besar kepada kita. Dan sekali aku berpikir, dapatkah engkau mengasihiku sedikit saja? Hanya sedikit. Tapi jika saudara tahu siapa saudara di dalam Kristus, ketika Allah menunjukkan sesuatu, saudara tidak harus dihukum. Saudara bisa senang karena saudara tahu bahwa dia melakukannya karena dia mencintai saudara, dan itu akan membantu saudara. Ayo, itu akan membantu saudara menjadi orang yang lebih bahagia, lebih damai. Jadi, apa yang mengalir dari saudara? Mazmur 46 ayat 4 dan 5 berkata, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah tinggal di tengah gerejanya dan dia tinggal di tengah setiap orang percaya secara individu. Itu benar-benar di luar batas saya berpikir tentang hal itu dan saya tahu itu benar, tapi saya tidak berpikir, saya tidak pernah dapat memahami seluruh artinya ketika Tuhan mengatakan bahwa dia datang untuk hidup di dalam kita, bahwa kita adalah rumahnya. Saudara mengerti Allah tinggal di dalammu. Dia memberitahu para murid, aku akan mengirimkan seorang penolong lain, dia telah bersama kamu, tapi sekarang dia akan ada di dalam kamu. Roh Kudus tinggal di dalammu. Dan saya berpikir jika kita dapat
mengingat bahwa Allah bersama kita sepanjang waktu dan bahwa tidak ada yang tersembunyi darinya. Dia mendengar setiap kata, melihat setiap tindakan. Mungkin, hanya mungkin, itu akan menyebabkan kita untuk bertingkah sedikit lebih baik. Ya, dia harus mengalir dari kita, dan ketika itu terjadi, kita dan orang lain senang. Jadi jika saudara ada di sekitar saya, buat saya senang. Terima kasih. Wahyu 22 ayat 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi kita harus lebih memperhatikan apa yang keluar dari kita daripada apa yang masuk pada kita. Salah satu lagu yang kita nyanyikan malam ini bicara tentang saya bukan mengejar berkat, tapi saya ingin engkau dalam hidupku. Kita harus jauh lebih memperhatikan tentang menjadi berkat bagi Tuhan dan orang lain daripada hanya mendapatkan berkat. Kita harus memiliki pikiran kita untuk memberi, bukan mendapatkan. Amin. Tidak ada orang di gereja yang mengerti apa yang Allah lakukan untuk mereka. Jika mereka benar-benar memahami apa yang Kristus lakukan bagi mereka. Ya, ada 3 orang di sana yang saling menepuk. Ketika seseorang mengajarkan saudara untuk memberi, saudara harus bersorak, bertepuk tangan, dan senang karena saya beritahu. Berilah kepada orang lain sampai hal itu menghilangkan keserakahan dan keegoisan saudara. Saudara harus melakukannya dengan tindakan saudara sampai saudara berada pada titik di mana saudara suka memberi dan saudara mencari tempat untuk berbagi. Kita harus saling memberi dukungan. Saya harap seseorang mendukung saya. Fokuslah pada berbagi berkat, bukan mendapatkan berkat. Berbagi dalam hal keuangan, bukan mendapatkan uang. Memberi pujian dan bukan mendapatkan pujian dari seseorang. Amin. Kejadian 26 ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan bumi, dengan tanah. Kami menyebutnya kotoran. Kita tetap kuat secara rohani ketika kita menjauhkan hidup kita dari dunia dan tetap dipenuhi dengan Tuhan. Setan terus berusaha mengotori sumur kita. Menimbun sumur saudara memastikan Anda kalah. Bahkan bangsa Israel akan mencoba untuk menimbun sumur-sumur musuh mereka. Tidak hanya musuh mereka mencoba untuk menghentikan sumur mereka, tapi mereka akan mencoba menghentikan sumur musuh mereka karena mereka tahu itu berarti kalah. Jadi yang pertama, sebenarnya mereka juga melemparkan batu dan terkadang mereka melapisi tanah mereka dengan batu. Jadi tidak ada yang tumbuh darinya. Dalam perjanjian lama, salah satu cara mereka membunuh orang adalah dengan merajam mereka sampai mati. Jadi kita akan berbicara tentang batu-batu yang coba dilemparkan iblis ke dalam sumur kita. Dan yang pertama yang akan kita bicarakan adalah batu ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Sekarang, saya tahu saudara mungkin tidak membutuhkan ini, tapi mungkin saudara bisa memberitahu orang lain tentang pesan baik ini. Saya tahu saudara tidak membutuhkan pesan tentang besok hari. Saya tidak harus memberitahu saudara. Jangan saudara berpikir saudara tidak butuh. Besok pagi aku akan mengajarkan tentang keegoisan. Saudara tidak bisa bahagia dan egois pada saat yang sama. Jadi, carilah setiap orang Kristen yang egois yang saudara kenal. Dan bawa mereka dengan saudara. Jadi, iblis membuat kita menjadi tidak taat.
Sungai tidak akan mengalir tanpa ketaatan. Dan aku akan memberitahu ini adalah salah satu pesan penting yang perlu kita dengar saat ini dalam sejarah dunia. Kita tinggal di tempat gelap, gelap, sangat gelap, dan terus menjadi gelap sepanjang waktu. Dan salah satu alasan menjadi gelap adalah karena lebih banyak orang Kristen yang meredupkan cahayanya jika mereka aktif. Amin. Yesaya 48:18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Alkitab yang versi Amplified, bahwa engkau telah mendengarkan perintahku, maka kedamaian dan kemakmuranmu akan seperti sungai yang mengalir. Saudara dengar itu, jika kalian mau mendengarkan perintahku, kedamaian dan kemakmuranmu akan seperti sungai yang mengalir. Setelah saya menulis buku tentang 31 pasal tentang Amsal, saya senang saya melakukannya karena itu tertanam dalam saya pesan yang Alkitab berikan mulai dari awal sampai selesai. Lakukan apa yang kuperintahkan, kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Bertindaklah seperti orang bodoh dan jangan melakukan apa yang saya perintahkan, kamu akan memiliki semua jenis kesengsaraan yang diakibatkan oleh dosa. Aku tetapkan di hadapanmu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah hidup yang ingin kamu dan keturunanmu hidupi. Saya minta saudara, saya mohon saudara untuk berpikir tentang apa yang saudara lakukan. Dan jangan bertindak dengan emosi, jangan lakukan yang orang lain lakukan. Ikuti hati saudara, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jika saudara adalah satu-satunya orang tahu dan yang mencoba untuk benar-benar hidup seperti orang Kristen, saudara tahu kadang-kadang jika saudara benar-benar berperilaku seperti orang Kristen, bahkan lebih daripada itu, mungkin orang-orang Kristen lainnya menjauh. Siapa yang berpikir kita terlalu kompromi untuk menjaga pertemanan? Saudara tahu, mereka tidak peduli tentang saudara. Berapa banyak orang yang menghancurkan seluruh hidupnya mencoba untuk tinggal, mempertahankan seseorang dalam hidup mereka, dan orang itu tidak melakukan apapun kecuali mengendalikan dan memanipulasi saudara. Dan ketika saudara tersudut dan saudara membutuhkan mereka, mereka tidak ada. Ikutlah Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan Dia adalah teman yang lebih dekat daripada saudara. Ketaatan membawa aliran sungai damai dan gelombang kebenaran. Ketika kita taat, Allah mengalahkan musuh kita untuk kita. Saudara tahu, kita mengutip firman Tuhan, kita mengutip setengah dari ayat dalam kitab Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis, maka ia akan lari. Baik, bukan itu saja. Katanya, tundukkanlah dirimu kepada Allah, lawanlah iblis, dan dia akan lari. Kita tidak memiliki kekuatan spiritual untuk menolak iblis jika kita tidak menyerahkan diri kepada Allah. Dari situlah kekuatanmu berasal. Saya suka pesan ini, saudara suka? Keluaran 23:22. Tetapi jika engkau mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Wow, aku ingin Tuhan menjadi musuh dari musuhku. Kita berbahagia jika kita taat, dan kita tidak diberkati jika tidak taat. Saudara tahu, orang-orang mengatakan, benar, di bawah perjanjian baru, Tuhan tidak akan memberkati, Tuhan tidak akan mengutuk saudara. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Baik, tahukah saudara, Tuhan tidak akan mengutuk kita lagi, kita yang melakukannya. Dia berkata, aku menaruh di hadapanmu berkat dan kutuk.
Jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan, kamu akan diberkati. Jika tidak, kamu akan dikutuk. Tapi tidak pernah dikatakan bahwa dia mengutuk saudara. Tergantung pilihan kita. Kita yang membawa itu. Dan saya tidak mengatakan bahwa setiap hal buruk yang terjadi pada saudara adalah salah saudara. Bukan itu. Iblis hidup dan ada di planet bumi. Banyak hal-hal yang terjadi.